Halo, selamat malam, saudara. Anda sedang menyaksikan live breaking news malam hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Saudara, Timnas Amin melakukan penelusuran terkait dugaan adanya indikasi kecurangan rekapitulasi data suara dari setiap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Salah satu temuannya adalah dikuranginya data suara 01 di data KPU, namun yang lainnya justru naik. Hal ini disampaikan oleh Deputi Hubungan Antar Lembaga Timnas Amin, Putra Jaya Hussein, di Sekretariat Timnas Amin Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat 16 Februari hari ini, yang menjelaskan temuan yang dilakukan oleh tim Paslon 01 dengan membandingkan rekapitulasi data dari KPU pada 19 waktu Indonesia Barat dengan pukul 19:30 waktu Indonesia Barat pada Kamis 15 Februari. Pada waktu tersebut, melalui konferensi pers, Timnas Amin menuturkan, seiring bertambahnya waktu, suara bukannya justru bertambah. Kalaupun tidak bertambah, menurutnya seharusnya suara tetap. Namun dari pantauan yang dilakukan Timnas Amin, suara paslon nomor urut 1 tersebut bukan justru berkurang. Berdasarkan analisis mereka pada pukul 19:24 detik, data ketiga paslon 01 adalah 13.244.659 suara atau 31,97%. Kemudian paslon 02 51,63% dan 03 16,4%. Timnas Amin kemudian mempertanyakan mengapa kemudian suara paslon 01 menurun sebesar 3.411.645 suara. Timnas Amin menduga ada data yang dihapus dan di-delete oleh KPU dalam sistem tersebut. Dirinya lantas menantang KPU untuk bisa membuka data, bahkan mengajukan diri untuk membiarkan tim dari Timnas Amin melakukan audit terhadap data mereka. Apabila KPU tidak berkenan audit, Putra menduga ada data yang disampaikan adalah kebohongan dan tidak benar. Bahkan Timnas Amin menduga ada upaya yang struktur yang telah dilakukan dalam dugaan kecurangan Pilpres ini. Bukan penambahan suara tapi pengurangan suara, artinya ada proses deleting, itu ada proses penghapusan. Kita sedang forensik TPS mana yang dihapus, karena pada pukul 19.0023 ini Pak Refli ya, itu data suara Anies adalah 13.024.243.659 suara atau 31,97%. Suara nomor urut 2 adalah 21.392.437 suara atau 51,63%. Dan suara nomor urut 3 adalah 6.795.067 suara atau 16,4%. Itu pukul 19.0023. Kan harusnya semua naik, atau minimal kalau memang 0 tambahannya dia tetap. Tapi yang terjadi pada jam 19.30-24, justru suara Anies menjadi 9.832.013 suara atau 25%, 25,50% pastinya. Suara 02 adalah 21.708.715 atau naik menjadi 56,51%. Dan suara 03 naik 6.874.062 atau naik menjadi 17,89. Kita tunggu gambarnya. Nah, ini terlihat bahwa dalam 30 menit 01 detik pasangan 01 menurun suaranya sebesar 3.411.645 suara. Artinya ada yang dihapus, ada yang di-delete. Sedangkan suara 02 bertambah 316.278 suara. Sedangkan suara nomor 3 bertambah 78.964 suara. Ya. Ini yang ada dua screenshot yang berbeda 30 menit 01 detik. Yang lain mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan, tapi 01 mengalami pengurangan suara sebesar 3.411.645. Bisa nggak tuh kertas suara yang sudah dicoblos terus ditarik lagi berubah?
Nah ini sebetulnya kita tidak menuduh. Ini siapa yang hapus ini? Apakah dilakukan oleh officer IT KPU? Atau dilakukan oleh petugas resmi KPU? Atau dilakukan pihak di luar KPU yang bisa menerobos masuk ke dalam IT itu dan kemudian melakukan perubahan? Nah, ini tentu kita membutuhkan penjelasan dari KPU, khususnya tim teknis IT KPU, dan kami bersedia bertemu untuk melakukan forensik. Kalau KPU bisa, sebaiknya memang tim IT dari ketiga paslon turun ke KPU dan kemudian KPU membuka sistemnya dan kita forensik sama-sama. Agar apa? Agar sistem IT KPU dipercaya oleh publik. Bukan penambahan suara, tapi pengurangan suara. Sementara itu, Saudara Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, juga menilai penggunaan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap yang dipunyai oleh KPU berpotensi untuk menggerus integritas pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini disampaikan Todung karena melihat berbagai masalah yang terjadi dalam penggunaan Sirekap pada pemilu 2024. Todung menjelaskan penggunaan Sirekap cenderung menguntungkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Gibran. Todung tidak membeberkan contoh penggunaan Sirekap yang dinilai menguntungkan paslon nomor urut 2 tersebut dan merugikan pasangan nomor urut 3. Ia hanya menyampaikan bahwa pihaknya memiliki tim ahli untuk menjelaskan lebih detail terkait Sirekap tersebut. Sementara itu, TPN Ganjar Mahfud juga meminta penggunaan Sirekap diinvestigasi oleh Badan Pengawas Pemilu. Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar Mahfud, Arya Bima, lantas menyatakan azab menanti bagi mereka yang bermain-main dengan suara rakyat. Politikus PDIP ini mengatakan rakyat yang sudah memberikan suaranya di TPS berhak tahu apakah suaranya tersebut direkapitulasi secara benar ataupun tidak. Arya pun mengutip ungkapan bahasa Latin Vox Populi Vox Dei yang berarti suara rakyat adalah suara Tuhan. Oleh karenanya akan ada balasan bagi mereka yang main-main dengan suara rakyat. Menurut Arya Bima, sudah ada pengurus KPU terdahulu yang mendapatkan azab karena dianggap bermain-main dengan suara rakyat. Mengenai hal ini, karena ini sangat serius, sangat penting, dan kami sudah bisa ya menyampaikan apa yang kami harus sampaikan kepada teman-teman sekalian. Nah, ini konferensi pers mengenai Sirekap. Nah, Sirekap ini kalau kita melihat pemberitaan di media, apalagi di media sosial, itu banyak sekali yang mengindikasikan kecurangan-kecurangan yang menggerus integritas pemilihan umum itu sendiri. Ya. Nah, kalau ini dibiarkan, ini akan semakin merusak integritas pemilu itu. Ya. Nah, kita melihat dalam media sosial, dalam media, ya, salah satunya adalah penggunaan Sirekap yang cenderung menguntungkan paslon nomor 2 dan merugikan paslon nomor 3. Ya. Ini yang paling banyak kita temukan dalam pemberitaan-pemberitaan, terutama di media sosial, disertai dengan video yang kita bisa saksikan, dan kami berpendapat bahwa hal ini sangat tidak sehat dan sangat tidak fair dan mengancam ya, pemilu dan pilpres yang jujur dan untuk rekap saya sekali lagi pakai ilmu titen wong Jawa yang main-main dengan suara rakyat, suara di TPS itu bisa kena azab. Tidak percaya buktikan komisioner KPU Bawaslu di tingkat pusat, kabupaten, kota, provinsi yang main-main dengan suara rakyat, benar ada yang kebeli. Tapi yang main-main dengan suara rakyat kena azab, tidak hanya menyalahi hukum, tapi juga dosa. Vox Populi Vox Dei. Itu saya orang Jawa 4 kali jadi panitia. Jadi tim kampanye. Termasuk 5 kali jadi anggota legislatif. Ini saya perlu sampaikan. Jangan macam-macam dengan rekap-rekapan manipulasi
suara di KPU, teman-teman sekarang buka track record dari seluruh pengurus KPU. Buka sekarang. Yang main-main nasib karirnya habis. Secara fisik ada yang mati. Karena ini urusan tidak hanya urusan duniawi tapi juga urusan hak yang diberikan Tuhan. Jangan dimain-mainkan. Maka untuk itulah kami juga bertanggung jawab dari tim kampanye nasional ini untuk mengawal betul. Ya. Untuk mengawal betul. Saksi-saksi kami di daerah yang di hari ini harus menandatangani, banyak usulan-usulan untuk tidak ada penandatanganan di TPS, di KPPS. Ya. Rekapnya mungkin dia mengikuti, tapi proses dalam jalannya pemilu itu ada sesuatu yang dianggap tidak wajar atau anomali. Untuk rekap saya. Menanggapi hal tersebut, Saudara Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasyim Asyari menegaskan bahwa dari pihak penyelenggara pemilu untuk melakukan manipulasi perolehan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Hal ini dikatakan Hasyim menyusul ditemukan banyaknya angka perolehan suara dalam aplikasi sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap dengan dokumen C hasil yang difoto petugas KPPS di TPS. Hasyim menegaskan tidak ada niatan dari KPU ataupun seluruh penyelenggara pemilu untuk melakukan manipulasi suara hasil perolehan suara per TPS. Hasyim menyampaikan bahwa KPU menyadari terdapat kesalahan hasil perolehan suara yang merupakan konversi hasil pembacaan terhadap foto form C hasil dari masing-masing TPS. KPU pun melalui Ketua KPU meminta maaf adanya kecurangan tersebut. KPU mencatat sebanyak 2.325 TPS yang ditemukan ada kesalahan konversi di aplikasi Sirekap dari formulir C hasil yang digunakan oleh petugas KPPS. Hal ini berdasarkan perkembangan data pukul 19.30 pada Kamis 15 Februari. Namun Hasyim Asyari lantas menegaskan bahwa kesalahan input data tersebut langsung dibenahi oleh pihaknya dan berjanji bahwa Sirekap akan terus dikembangkan atau akan terus dievaluasi agar kemudian bisa memberikan dari penghitungan real count sementara KPU untuk memberikan gambaran pada publik siapa yang memenangkan kontestasi Pilpres dan berapa suara yang diperoleh oleh ketiga kandidat. Situasi ini kan bukan soal apa itu sementara ini yang kami ketahui atau yang kami dapatkan laporan itu adalah atau juga respon dari teman-teman jurnalis kepada kami itu adalah formulir yang diunggah itu nampaknya kan dari segi penjumlahan atau penghitungannya belum ada laporan yang salah. Yang salah atau tidak tepat itu kan antara yang diunggah dengan yang dikonversi menjadi angka hitungannya itu. Nah oleh karena itu kami sebenarnya mengetahui dan tentu saja untuk yang penghitungan atau konversi dari yang formulir ke angka-angka penghitungan akan kami koreksi sesegera mungkin. Pada dasarnya begini saudara sekalian, patut kita syukuri bahwa Sirekap ini bisa bekerja. Apa indikatornya? Karena publik kemudian bisa melaporkan kepada KPU. Kalau Sirekap nggak bekerja kan nggak mungkin ada orang bisa lapor, bisa mengetahui. Teman-teman bisa mengetahui bahwa publikasi formulir C hasil yang diunggah dengan konversinya salah itu kan gara-gara bisa mengakses Sirekap kan. Oleh karena itu patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik. Jadi nggak ada yang sembunyi-sembunyi, nggak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya. Sehingga katakanlah misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Namun demikian untuk yang katakanlah sebagai sistem
tidak tepat ketika membaca formulir kemudian dikonversi menjadi perolehan suara itu, tentu kami akan segera lakukan koreksi. Tapi publikasi formulir C hasil akan kita lanjutkan terus supaya apa? Publik mengetahui terus menerus sampai batas akhir, dalam arti formulir C hasil yang ukurannya plano itu bisa diunggah semua dan diketahui oleh semua pihak. Jadi teman-teman jurnalis, para pemilih, para peserta pemilu bisa mengakses itu melalui link website yang kita siapkan, bisa dibaca di tingkat TPS dan kemudian bisa di-download, sehingga boleh dikatakan ya alhamdulillah patut kita syukuri Sirekap berjalan. Sekali lagi, kalau tidak ada Sirekap tentu situasinya gelap, tidak bisa kita ketahui perolehan suara sesungguhnya berapa yang kemudian ditulis di dalam formulir dan kemudian diunggah ke Sirekap. Bahwa ada kelemahan-kelemahan tentu kami akan segera koreksi, dan kami mohon maaf kalau hasil pembacaannya kurang sempurna dan menimbulkan publikasi hitungan maksudnya yang konversi dari formulir ke hitungan belum sesuai. Sekali lagi pada intinya kami ini di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah, tapi kami pastikan kalau yang salah-salah pasti akan dikoreksi. Yang paling penting KPU ini nggak boleh bohong dan harus ngomong jujur, itu aja yang paling penting. Dan sekali lagi, siapapun, teman-teman jurnalis, pemilih, masyarakat luas, komplain soal ini karena apa? Sekali lagi, karena bisa membaca Sirekap, bisa mengakses Sirekap. Kalau tidak ada Sirekap, ya nggak mungkin bisa tahu publikasi formulir-formulir di tingkat TPS tersebut. Setidak-tidaknya sampai dengan sekarang situasi ini kan bukan soal. Demikian live breaking news kali ini, saudara. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun News. Setelah ini Anda akan menyaksikan program Tribun News Highlight. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.